tapi ya dulu hakada ya waya satu kalau dia bukan tangannya gerakan bukan ya gerakan dia ke tangannya saya sedang sholat jadi gerakan-gerakan yang diperlukan boleh tidak batalkan sholat ya antum lagi sholat lagi gatel dan nyamuk apa garuk kan garuk kalau nggak garuk kan udah malah sebentar fokus antum ke gatelnya bukan garuk baca sholat gerakan sholatnya ya. Kalau nggak antum garuk itu kan ya karena antum Ustaz karena ada pernah saya lihat orang lokal ya cuma saya mau negur juga saya kurang kuat hadisnya ya waktu itu belum belajar fikih jadi dia kayak selalu ngerapin baju gitu Ustaz sebentar dia ngerapin baju terus kayak begini Ustaz iya ngerapihin bulunya gitu ngerapihin bulu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Ilahnya kita semua yakni Allah Subhanahu wa taala penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana wa Safina wa Sukrina wa Qurratu Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kita haturkan ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba, dan insya Allah kita termasuk senantiasa menegakkan agamanya, menghidupkan sunnah nabinya dan sesuai kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 33 bahwasanya Dia Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa agama yang hak untuk dimenangkan dari segala agama walau orang-orang musyrik tidak menyukai. Ikhwanu fillah, hajakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Maidum Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official, masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sekarang telah masuk ke dalam nomor hadis 251. Babul has alal khusyu' fi shalah. Bab anjuran khusyuk dalam salat. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua, baik kami selaku admin juga ikhwanul fillah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat, dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram, Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, serta dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi waktulah. Salawat talibul ini penutup ilmu, wabil khusus anak al-fakir.
dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat Gurunda Al-Ustadz Al-Mukarram Tafadhol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Silakan dibuka kitabul maromnya, masih di kitab shalah babul haqqi ala khusu'i fi shalat. Ada berjejer dan ada ala Ala khaswa suqi. bukan suku kalau suku itu karena kalau ada berjejer baru disuruh ya. Khusu'i fi shalat. Bab khusus ya. Khusu'i. Iya. Atas khusus di dalam sholat. Khas membiasakan. Hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-251 dalam kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah. Kedengaran suara saya? Dengeran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai. Qala lah berkata, Naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah SAW an yusalli rajul, ya tentang sholatnya seorang sholat yang muktasiran, bertolak pinggang, bercacah pinggang. Mutafaqun alaih. Hadis ini ada di Bukhari Muslim. Walaqul di Muslim. Hadis yang kita baca ini lafaznya ada di Imam Muslim. Ya, halamannya 245 246. Nomor hadisnya 545. Ada di kitab Bukhari Muslim. Wa maknamu, dan maknanya adalah an yaj'ala yadau ala hadirati, yang menjadikan tangannya atas ke pinggang atau ginjal. Soalnya berkaca pinggang, bahkan mendoakan ke atas langit. Ya, hadis ini sahih. Di Bukhari-nya ada di 12, 19, 12, 20. Ternyata ada juga di Abu Dawud Tirmidzi. Di Abu Dawud nomor hadisnya 947. Ya, halamannya 226. Tirmidzi nomor hadisnya 381, halamannya 227. Nanti kalau punya kitabnya tinggal beli kitab bukunya, tinggal buka halamannya, nomor hadisnya periksa, kita ketemu. Ya, kita cari nomor hadis. Hadis kita. Wafil Bukhari, dan pada dalam Bukhari, an Aisyah, dari jalurnya Aisyah. Kalau tadi jadi Abu Hurairah, saya dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena zalika, bahwasanya zalika, perbuatan itu tuh yang berkaca pinggang itu, kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, yang filal Yahud, perbuatannya orang-orang Yahudi.
perbuatannya orang-orang Yahudi diisolasi di dalam sholat-sholat mereka. Orang-orang Yahudi itu begitu kelakuan. Bahkan pada satu masa, pada saat disuruh tempat apa namanya Baitul Maqdis ya, apa namanya Gapura ya. Kata Allah diperintahkan suruh mohon ampun, tundukkan badannya kata Allah kepada orang-orang Yahudi. Suruh tundukkan badannya minimal ruku lah. Minimal dia ruku, lalu cekkanlah permohonan ampun. Tapi yang namanya Yahudi karena Allah yang dia lakukan balik bukannya minta ampun, minta gandum. Mintanya gandum, enak gandum. Bukannya menunduk, malah berdongat. Ya, setelah orang Yahudi memang sombongnya, memang durhaka sekali ya. Maka jangan dilakukan seperti itu. Karena itu perbuatan Yahudi. Nah, dalam ibadah, Rasulullah SAW selalu memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Ya. Puasa, orang-orang Yahudi puasanya puasa Muharram kan tanggal 10. Puasa Asyura. Ya, Nabi perintahkan mulai tahun depan saya akan puasa dulu tanggal 9. Kalau puasa tanggal 10 sama saja, maka sama dengan orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, kamilah yang lebih besar atas hari ini. Dan nyatanya tahun depannya Rasul berwafat. Ya, itu. Baik, kita lanjut hadis berikutnya 253. Wa an Anas, dan dari Anas bin Malik, ini pembantunya Rasulullah SAW. Yang selama kerja sama Rasulullah nggak pernah dipukul, nggak pernah dimarahi. Nggak pernah dimarahi. Pembantu di Indonesia banyak dimarahi ya. Kalau dia lu anhu, semoga Allah meridhoinya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW kalau telah bersabda, "Ida kutimal isa'u, apabila hadir waktu isya, seperti saya petangnya, al-isa'u itu bisa waktu petangnya. Fabda'u, bada itu mulai atau muncul atau terbit bid'ah. Bid'ah dari kata-kata bada'ah. Ya. Fabda'u, maka dimulai atau dihadirkan. Ya, atau dimunculkan. Boleh, arti banyak ya. Bada'ah itu artinya bisa bid'ah, bisa baru, bisa muncul, bisa terbit, bisa edar. Banyak arti. Sinonimnya bisa bada'ah, bisa badago, bisa bada'ah, badago, bada'ah. Pokoknya huruf berjak idhar, ya. Bada ketemu huruf idhar, ya, arti semua sama. Nah, pelajarannya ada di stok. Kalau ambil bahasa, dan stok. Tapi itu kita. Ya. Apabila telah hadir waktu petang, petang, Fabda'u, lalu dihadirkan, ya, menghadirkan mereka menghadirkan diri dengannya qabla an tusolli maghrib. Maksudnya menghadirkan apa? Menghadirkan hidangan, ya, makan malam, makan petang. Lalu sebelum datang waktu sholat nanti, sebelum mereka sholat maghrib, mutafaqun alaih. Ya, maka apabila makanan telah dihidangkan, ya, ini kejadian waktu maghrib pada saat bulan puasa. Ya. Pada saat makanan telah dihidangkan, datang waktu sholat. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu berarti. Makan dulu. Kita sholatnya kepikiran. Kenapa makan dulu?
Ntar sholatnya nggak khusyuk, Ustaz. Pikiran nih. Iya, sholatnya ntar nggak khusyuk. Ntar sholatnya nggak khusyuk, jadi harus makan dulu. Berarti makan dulu. Pada makan dulu, biar sholatnya Khusyuk. harus makan sholat. Harus makan sholat. Tapi sholat enggak. Bukan. Itu juga ya. Maksud di sini, ya makan dulu Sekedarnya. minimal batalkan Puasa. Oh gitu. minimal batalkan puasa. Bagaimana kalau kejadiannya bukan pada saat puasa, ya hari-hari lain gitu. Saya lagi bertamu, tiba-tiba dihidangkan makanan. Ada zuhur nih, Iya. Tetap makan dulu kan. Ini jadi pelajaran untuk saya. Makan dan itu zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Yang diikuti nabinya bukan zamannya ya. Iya. Bukan zaman. Kalau kita ikut zaman nabi nggak bisa. Ya, oke. Ya, antum ke Abu Dhabi naik kontak tuh. Ada pesawat. Lama nyampenya. Yang diikuti nabinya bukan zamannya ya. Iya. Sangat ya. Nah. Impun kemudian Allah, Allah yang setan ini bukan dua nasi. Impun kemudian Allah, pada bingung ikut jatuh. Kamu cinta kepada Allah, ikut jatuh. Seperti zamannya ya. Iya. Baik. Nah, zaman dulu nggak ada jam. Oh gitu. Untuk membedakan waktu nggak tahu dia kapan waktu maghrib, kapan dia berdasarkan matahari, pergerakan matahari. Makanya pada waktu subuh azan 2 kali kan. Iya. Pertama Abdullah bin Maktum, kedua azan Bilal. Dia tahu, oh ternyata kalau Abdullah bin Maktum yang azan, berarti masih boleh makan sahur. Iya. Karena nggak ada pernyataan pembeda waktu, nggak ada alat penunjuk waktu. Pas kedengaran suaranya azan Bilal, Allah Bilal tuh, berhenti makannya. Kalau azan Bilal nanti sudah masuk waktu subuh. Ya begitu pada waktu zuhur dengan matahari mulai tergelincir, waktu asar matahari mulai putih. Atau bayangan panjangnya lebih tinggi daripada aslinya. Nanti pada saat matahari terbenam. Jadi itu. Gelap, benar-benar gelap. Lagi ngobrol, istri masak. Tidak udah matang nih, tidak kan. Kedengeran aja, gitu maksudnya. Karena ada penunjuk waktu. Nah kalau sekarang kita di Indonesia atau di negara manapun gitu kan yang sudah menuju ada jam tangan di situ kan ada pemburu waktu. Dia bilang sama istrinya kalau masak dari awal. Kalau saya mau datang nih ke tempat ini, jangan nyubuhnya pas azan dulu. Iya. Masaknya jam 10 udah kelar matang. 11 udah makan siang, jam 12 udah ke masjid. Jelas ya? Jelas. Jadi memahami hadis dan pahami kondisinya pada saat hadis itu turun. Lalu ditarik ke zaman sekarang bagaimana prakteknya. Jelas ya? Iya. Berarti jadi harus diatur aja ya, jangan dipas mendekati waktu sholat begitu ya, Ustaz ya. Iya. Atau menjadi di padang. Tapi kalau memang sudah ada gitu harus makan dulu, Ustaz. Apa tinggalin kita sholat dulu kalau yang bukan buka puasa? Iya, kalau kondisi seperti itu makan dulu. Tapi tujuannya nggak ke situ. Iya benar sih. Kita preventif. Iya. Kita atur waktunya. Kita ada waktu sekarang, ada penunjuk waktu sekarang yang berapa? Ya kira-kira kalau makan dulu keburu nggak gitu. Betul. Jelas ya? Iya. Mendingan makan ingat sholat atau sholat yang makan. Kalau bilang sholat makan sholat gimana? Iya. Makanya juga jadi cepet-cepet Ustaz. Iya kan? Ya, saya pernah ngelakuin begitu, saya ikutin sunnah kan. Makan dulu nih. Tapi makannya jadi cepet-cepet gitu, nggak nyaman jadinya. Sebaliknya juga kalau lagi mau sholat,
Beda Pasti kalau kepikiran. Nabi makannya kurma Oh. roti. Iya, iya, iya. Kita makannya soto. Nah, sama rendang. Iya, iya, iya. Kan Kayak kerupuk lagi. Belum sambelnya lama ya. Oke. Quran Al-Zar Al-Ghifari, ya, Al-Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata. Qala Rasulullah, kalau bersabda Rasulullah sallallahu ya. Idza qama ahadukum, apabila telah hadir salah satu di antara kamu di salat, di dalam salat, fala yamsah, larangan hilang lam nahi ya, fala yamsah, maka janganlah merusak. Maka janganlah mengusap al-hasa. Al-hasa itu debu atau pasir ya, atau kerikil. Ya, fa'inna, karena sesungguhnya. Ya, fa'inna rahmaka, karena sesungguhnya rahmat, ya, rahmat Allah tuwajihuhu, ada di wajah. Jadi pada saat sholat, ada apa di jangan diusap. Jangan diusap, karena rahmat Allah ada di situ. Ya, rawal khamsah bi isnadin sahih. Sanadnya sahih. Ya, kalau mau ada lagi dibaca dari Imam Ahmad dan ditambah oleh Imam Ahmad wahidatan audah. Boleh kalau mau sekali aja. Atau tinggalkan. Atau ditinggalkan. Nah, wa bi sahihi an muakhir yang nahu diberi takdir dan alasannya sama seperti itu. Maksud gini misalnya. Pada saat sholat, nah lagi-lagi kita pahami ini hadis ini turun di zamannya Nabi yang sholatnya tidak pakai karpet. Ya. Pasir di mana-mana. Pasir di mana-mana. Ya, artinya peluang untuk wajahnya kotor terbuka. Terbuka ya. Terbuka besar, terbuka lebar daripada sholat zaman sekarang. Iya. Tiap hari dipel pakai sama marbotnya kan. Iya. Nah artinya begini Bapak-Ibu sekalian, pada saat sholat di zaman Nabi, yang otomatis dagingnya kotor kan kira-kira? Iya, pasti kotor. Peluang terjadinya ketidakhusuan yang mana? Zaman kita pada Nabi. Zamannya Nabi ya. Zaman Nabi, karena di sini ada pasir. Bisi. Betul. Kan ya? Betul ya? Iya. Itu pun kata Nabi jangan diusap. Menghilangkan kehusuan. Kalau mau usap satu kali saja. Ya. Peluangnya di sana. Peluang kita ada di sana. Tapi nanti larang. Jangan mengusap pada debu atau pasir di wajah. Jangan. Kalau mau sekali usap saja. Kalau mau sekali usap saja. Nah di zaman sekarang yang tidak ada debu karena tiap hari dipel sama marbotnya, peluang usul itu terbuka lebar untuk lebih usul lebih bisa di situ karena nggak ada yang menempel di situ. Juga jangan membuat gerakan-gerakan dadakan, gerakan-gerakan yang terlalu banyak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, para teman-teman yang bermazhab Syafi'i, ya apa namanya pembatas 3 kali gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat. Ya, di mereka menggolong-golongkan ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya gerakan kecil, contohnya begini, datal di wajah, ya, nah ini gerakan kecil, dari itu. Yang itu, ini gerakan besar nih. Satu. Sampai 3 kali gerakan seperti itu bisa membatalkan sholat. Ini mazhab Syafi'i, mazhab yang lain enggak. Ya, mazhab yang lain tidak. Karena kan Nabi seperti makan lalu yang kita jelaskan, Nabi pada sholat menggendong bayi, menggendong cucunya. Ya, berapa kali gerakan kira-kira? Banyak kata kali. Nabi dalam hadisnya pada saat dia sujud dia letakkan cucunya, pada saat dia sujud dia gendong lagi. Iya. Dalam satu rakaat minimal 2 kali gerakan. Iya, gerakan besar lagi itu. Kalau sholat subuh berarti 4 kali gerakan. Betul. Sudah melebihi 3 kali gerakan ya. Berarti kita bilang Nabi tidak utus sholat. Berani ya. Iya kan?
Nabi yang paling ikut sholat. Artinya kita diperbolehkan gerakan-gerakan di dalam sholat, walaupun lebih dari 3 kali sekalipun dibolehkan, tidak membatalkan sholat kalau gerakan ini diperlukan. Kalau gerakan ini diperlukan, contoh apa kalau sholat Allah, anak antum main itu seperti kecil atau megang pisau, kalau bergerak di bangsa ini gimana? Ya harus boleh antum ambil pisaunya, kalau yang penting tidak berkata-kata. tidak berkata-kata. Beberapa kali gerakan, ini gerakan yang diperlukan, bukan gerakan yang semena-mena, tiktokan gitu ya, itu salah. Kita bedakan mana sholat, mana bukan sholat. Jelas ya? Iya. Ini memahami hadis secara kontekstual. Ya, kita bawa dulu hadis ini pada di masa zaman Nabi, lalu kita tarik ke zaman sekarang. Baru kita akan jadi cerdas. Jelas. Jelas ya? Paham ya? Satu belajar gini ya. Satu hadis dibaca, dipahami maknanya. Iya, itu tadi ada pertanyaan tuh Ustaz. Berarti kalau ada gerakan yang diperlukan itu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Misalnya ada yang ketok pintu, kita lagi di kamar, Assalamualaikum. Kita mau nggak mau harus buka pintu, begitu. Dalam hadis yang lain, kemarin, pekan lalu kita bahas kan? Sahabat bertanya, sahabat Nabi bertanya kepada sahabat lain yang pernah melihat Nabi menjawab salam mereka dalam sholat. Iya. Yang itu. Ya. Hadisnya nomor 239. Jadi Ibnu Umar. Iya. Ya. Dia berkata kepada Bilal. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kaifa ra'aitun Nabi, bagaimana kamu melihat Nabi? Kalau salah, yaruddu, menjawab alaihim atas mereka, hina yusallimun alaihi wa huwa yusalli. Menjawab salam mereka ketika Nabi sedang sholat. Nabi sedang sholat, para sahabat mulai bersalam. Assalamualaikum. Kan salam harus dijawab kan? Iya, betul. Dan gimana jawabnya? Nabi sedang sholat, sedang berkata-kata membatalkan sholat. Apa kata Nabi? Ya qulu hakada. Ya wa ya satu kalau dia bukan tangannya. Gerakan bukan. Ya, gerakan. Dia ke tangannya. Saya sedang sholat. Jadi gerakan-gerakan yang diperlukan boleh tidak membatalkan sholat. Ya antum lagi sholat, lagi gatel, dan nyamuk apa? Garuk kan? Garuk. Kalau nggak garuk kan udah malah sebentar. Fokus antum ke gatelnya bukan garuk, baca sholat, gerakan sholatnya. Kalau nggak antum garuk. Betul kan? Iya. Karena antum, Ustaz, karena ada pernah saya lihat orang lokal. Ya cuma saya mau negur juga saya kurang kuat hadisnya ya, waktu itu belum belajar fikih. Jadi dia kayak selalu ngerapin baju gitu Ustaz. Sebentar dia ngerapin baju. Terus kayak begini Ustaz. Iya, ngerapihin bulunya gitu, ngerapihin bulu. Intinya nggak boleh banyak gerakan sholat yang tidak diperlukan ya. Untuk cuma bagi dua, gimana nanti beberapa yang lain kan batu dikejelpat lagi batu ini. Baik, hadis berikutnya ya. Hadis 250. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, aku telah bertanya kepada Rasul SAW anil intikot al-intikot ya, menoleh di sholat, di dalam sholat, menoleh Pak, lagi sholat nih, Allahu Akbar, pandangan kemana pandangan?
ke tempat sujud atau ke arah kiblat. Ke arah kiblat ya. Ya, tiba-tiba itu menoleh. Ada yang datang, pitas kan, dan gitu tuh. Itu menoleh. Menoleh dalam salat. Menoleh dalam sholat. Ya, apa kata Rasul di sini? Faqala huwa ikhtilat yaqtalitu syaitan min sholatil abdi. Dia itu adalah satu kecolongan dari kecolongan yang dilakukan oleh setan di dalam sholatnya. Ya, kita kecolongan atau kecopetan sholat sama setan. Ya, kenapa sholat setan ini kita tidak rusuh. Ya, kita ini sholat tidak. Ya, wa rawu Bukhari wa al-Tirmidzi wa sahahu iya kita putar oleh kamu wal intiqal, ya, dari menoleh di sholat dalam sholat. Fa innahu kan sesungguhnya menoleh itu halakan, membinasakan. Apa yang dibinasakan, Pak? Sholatnya. Ya, sholat pandangan kita diluluskan ke arah tempat sujud atau ke arah kiblat, ke arah tepat. Ya. Pak Ingkana apa kita tahu, maka jika kamu mau melakukan penolehan dalam sholat, maka boleh dilakukan pada saat sholat tahu, sholat sunnah. Ya, kalau memilih sholat sunnah, kalau sholat sunnah jangan lah ya. Bukan berarti sholat sunnah boleh ya. Iya. Yang diusahakan jangan menoleh. Hadis Wan Anas bin Malik telah berkata, qala Rasulullah, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jika kana ahadukum," apabila adalah salah satu di antara kamu di dalam sholat, ya, fa innahu yunaji rabbihi, ya, karena sesungguhnya kamu sedang bermunajat kepada Rabbmu, kepada Rabbnya, Rabbihi, kepada Tuhan. Sesungguhnya orang yang sedang sholat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Fala yabsut, ya, fala yabsukan, ada lam itu ya, ada lamnya lam nahi itu. Ya, janganlah ditutup dengan nun tasjid di belakang, penekanan taukid. Janganlah sekali-kali. Jika ada nun tasjid, ya, dikata kerja perintah atau kerja larangan, harusnya sekali-kali. Ya. Jangan sekali-kali yabsuqa itu meludah. Jangan sekali-kali meludah baina yadai di depannya, wala an yamini, dan juga jangan di kanannya. Walakin akan tetapi an imalihi, di kaki di sebelah kirinya, tahta qodami, di bawah kakinya, tumit di sebelah kiri. Jadi kalau meludah di sebelah kiri, di bawah kaki. Ya, jangan dipas tempat di belakang. Jelas ya? Nah, Mutafaqun alaihi wa fi riwayatin al-tahta qadami, atau di bawah. Oh. Baik. Wa anhu, masih dari Anas. Qala telah berkata, kana kiram. Kiram itu sebagai tirai atau apa ya? Apa namanya? Hordeng ya. Hordeng. Di Aisyah, untuk Aisyah radhiyallahu anha, satar di jadi bainah. Satar menutup ya. Di dengannya jadi bainah atau jabat punya bainah. Faqala laha Rasulullah, amin, singkirkan oleh Muslim. Gorden ini kata Nabi. Yang anna dari kiramika ada. Gordenmu ini ya ada. Pak innahu, karena sesungguhnya dia gorden tersebut la tazal,
menghilangkan ya tasawiruhu gambar-gambarnya ta'aridu yang mengganggu mengganggu di sholati di dalam sholat. Maksudnya gorden itu kan ada dia bergambar. Dia bergambar, dia tidak bisa hilang dari pikiranku di dalam sholat, artinya mengganggu sholatnya. Ya sekarang nggak pakai gorden Pak. Kalau berjamaah orang pakai sholat kaos belakangnya Urut 406, JKT 48, pakai jersey. belakang kaos. Jadi orang sholat kayaknya khusus Pak, yang di belakang kaos bacain aja. Atau sarung sama Linda di bawahnya. Dan gitu ya, gajah duduk gitu ya. Repot. Atau jangan, nggak ada tulisannya Pak. Nggak ada tulisannya. Kaosnya belang, merah, putih, merah, kayak tukang sate. Merah, putih, jadi hitam ya. Jadi Jangan ya jangan menjadi penyebab bahaya, jangan membahayakan orang lain, ya jangan membahayakan diri sendiri. Jadi intinya jangan buat bahaya dah. Nah kalau kamu pengen khusyuk, saudara kita juga pengen khusyuk sholatnya Bapak. Udah itu. Ya kita pengen sholat khusyuk sendiri dia. Belakangnya gambar-gambar orang pengen khusyuk gara-gara gitu. Ya, atau kadang-kadang enggak semuanya bagus, nggak ada gambar, nggak ada tulisan, kaosnya bagus, pakainya bagus, minyak wanginya yang keren banget, ingat, kadang-kadang minyak wanginya nggak ada yang punya, dia doang yang punya, dia bukannya pakai minyak wangi, mandi minyak wangi, enggak juga, jadi perhatikan kita, jangan mau menang sendiri. Orang lain juga pengen. Saya sampai pindah Ustaz kalau begitu. Lagi ana di barisan depan gitu ya kan, mau dekat imam. Tiba-tiba sebelah datang, bang langsung baunya. Saya pindah langsung Ustaz. Nggak apa-apa dia di yang ke barisan kedua gitu ya. Asal jauh dari dia. Karena jadinya nggak khusus saya jadinya. Bau banget gitu. Padahal hadisnya tentang gambar. Tapi maknanya kita tahu bukan sekedar tekstualnya. Iya. Ya makna dalam dikandungan hadisnya apa sih? Ya. Baik. Nah. Wattafaqo ala hadisa. Ini masih yang hadis ya. Iya. Artinya gorden yang pernah dipakai itu adalah pemberian hadiah ya dari Abi Jahm ya. Dia melalaikan sholat Nabi SAW. Itu menandakan sutra boleh nggak Pak? Gambar. Berarti nggak boleh Ustaz. Mengganggu. Kita perhatikan sebelum sholat gambar udah ada belum sutra? Udah ada. Gordennya. Udah ada gordennya. Dilarangnya pada saat mau sholat. Iya. Pada saat sholat dia sudah disingkirkan karena mengatur sholat. Berarti kalau di tempat lain boleh nggak taruh? Oh boleh. Boleh. Berarti kan secara langsung sutra udah ada di situ kan? Iya. Sebelum sholat sudah ada ya. Kalau nggak dilarang, ya dari awal dilarang di sutra. Betul. Iya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada lamnya lam taukid ya lam amr. Umumnya lam taukid. Layan tahyana. Sungguh betul-betul sekali-kali. Ya, berhenti. Maksudnya berhentilah betul-betul kata Rasul. Berhentilah sungguh-sungguh. Jangan berhenti main-main. Ya berhentilah betul-betul aqwamun satu kaum ya. Yarfa'una mengangkat yarfa'una rafa.
ya, tinggi. mengangkat absorum pandangan mereka ila sama ya ke langit. Fi sholati di dalam sholat atau kalau tidak mengerti kata Rasul, orang-orang pada sholat selalu mendongakkan matanya, pandangannya ke atas langit. Dongak ini Pak. Sholatnya dongak ke atas. Karena kata Nabi berhenti ya. Maksudnya tundukkan pandanganmu. Berhenti ya. Atau ini pilihannya. La yarji'u ilaihi, pandangannya tidak dikembalikan ke atas mereka. Mungkin buta sama Allah. Barang siapa yang sholatnya dongak ke atas, tanda kesombongan Pak. Sholat itu merendah, menunjukkan kita seorang abdi, seorang hamba itu rendah di mata Allah, rendah di sisi Allah. Maka rendahkan diri kita, ya makanya kepala kita letaknya lebih rendah daripada pantat kita kan. Malah, iya. Kepala kita kehormatan. Ya jangan mendongak. Ya. Lamnya ini larangan haram, ya nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita keluarkan ya bab ini ya. Ya, tinggal 2 ayat. Walau an Aisyah dan baginya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, saat itu aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata, la sholata bi hadrati ta'am. Tidak ada sholat yang bagi yang telah dihadirkan makanan, wala huwa yudahiruhu, dan tidak ada juga sholat bagi ya yudahiruha al-ahbasani, yang dipendamkan oleh dua yang buruk obat ya. Dua yang buruk maksudnya apa? Pada ini pertama kita bahas ya, tidak ada sholat bagi yang dihadirkan makanan. Maksudnya apabila dihadirkan makanan, lalu kita milih sholat. Ya, lama tidak ada sholat. Ya, ulama mengartikan sholatnya tidak sah. Pendapat pertama. Kalau dia milih sholat dulu, ketimbang makan dulu, sholat tidak sah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholatnya sah tapi tidak sah. Tidak sempurna karena tidak khusus sholat, pasti ingat makanan. Ya. Yang kedua, tidak ada sholat juga bagi yang menahan. Yang dua, yang buruk. Maksudnya apa? Menahan buang air besar, menahan buang air kecil. BAB, BAK. Maksudnya apa? Sebelum sholat. Sebelum sholat, pengen BAB, pengen BAK. Apain? Ya buang dulu. Buang dulu. Ya, buang dulu. Ya, apa namanya? Kalau ya, kecuali datangnya di waktu sholat, tiba lagi sholat, tiba-tiba pengen BAB, pengen BAK, setan yang buat setan. Maka teruskan sampai sholat. Sebelum tilat kedengaran dua, bau dan rasa. Ya, baunya kedengaran apa? Baunya kecium, rasanya apa? Suaranya kedengaran. Saya bilang suara kentut kan khas ya. Suara kentut itu khas. Tiap orang beda-beda. Punya saya dengan punya bau beda. Walaupun di keramaian, kalau punya sendiri pasti apa lah. Saya itu. Walaupun di keramaian, kita bisa menghafali itu punya kita lah. Maka apabila itu terjadi dalam sholat kita, ada sadar kita asal sholatnya Pak. Jangan diteruskan ya, diulangi teruskan. Terus apa namanya, baik dari suara yang besar, suara kecil kan khas kan, suara kecil kan khas ya. Yang kecil pes gitu kan, kalau yang gede brot gitu kan, atau jut itu sama. Ya itu yang khas, tidak ada yang buat suara kecilnya kepren gitu nggak ada kan. Tapi suara senang khas. Artinya kita dapat mengenali itu. Pada saat muncul yang seperti itu, aja kan batal sholat. Kalau selain itu berarti bukan nutut Pak, itu gangguan setan. Nama jinnya walhan. Yang suka diupin di dubur kita. Diupin sholat itu kan itu, kalau nggak nutut. Ya suara angin batal nggak ya, batal nggak? Itu setan. Ya, namanya walhan.
Walhan. Makanya nanti nggak punya anak jangan kasih nama Walhan. Walhan. Setan itu Walhan. ya apa namanya. Setannya meniup di dalam dulu. Halo, Dubur. halo apa? Tadi suaranya kedengaran tadi baunya juga ketahuan kan? Bau itu kan Iya. baunya beda-beda, aromanya beda. Ya. Terus Nah, mana tadi? Tapi kalau misalnya kondisinya mepet Pak, sholat maghrib katakan, waktunya pendek. Kalau antum pengen sholat, belum sholat. Tadi kan kalau mau sholat, tiba-tiba pengen buang air kecil, pengen buang air besar, maka dibuang dulu. Bagaimana kalau waktunya pendek? Kalau antum milih sholat buang air dulu, paling buang air besar, habis waktunya. pasti nggak keburu maghribnya nih. Ya, nah, maka antum milihnya walaupun pengen buang air besar, di satu sisi sholat maghrib pendek waktunya, antum pilih sholat maghrib dulu, maka ulama berpendapat dibolehkan, tapi memang tidak sempurna. Tidak sempurna ibadah, pahalanya nggak sempurna. Ya, artinya di sini adalah kita disuruh diberitakan secara tidak langsung kenalilah dirimu dulu. Ya, kenali dulu, kenali waktu-waktu sholat, batasannya, maka sebelum datang waktu sholat, siapkan dirimu dulu. Gitu ya. No. Terakhir, hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, at-tasa'ud, menguap. Ya menguap, kan? Minas syaitan, bagian dari syaitan. Perhatikan yang nguap-nguap. Tadi Pak Parawi berapa kali nguap tuh? Iya. Ya, at-tasa'ud itu minas syaitan, gangguan dari syaitan. Ya, menguap itu gangguan dari syaitan. Ya, faidah tasa'ab, maka jika menguap atau hendak menguap atau mau menguap, ya ahadukum, salah satu di antara kamu, fal yakdim mastato'ah, maka hendaklah mencegah. Cegahlah menguap tersebut mastato'ah, semampu kamu. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Jada dan ditambah di sholat dalam sholat. Menguap itu ada dua. Menguap di dalam sholat, menguap di luar sholat. Kedua-duanya adalah dari setan, Pak. Gangguan dari setan. Maka kalau dalam sholat pengen menguap, usahakan ya ditahan sebisa mungkin uap tersebut. Oke. Ya, boleh dicegah dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri uap begini ya. Iya. Kalau tangan kanan begini. Oh, malah begitu. Gini. Ya boleh dulu gini, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ditutup ya. Oh, saya tangan kanan dan kiri pasti begini. Yang diberi ditutup. Itu pertama. Yang kedua, ya khawatir kalau banyak gerakan gitu kan. Kalau makin gak usus sholatnya. Iya. Pada saat menguap ditahan sebisa mungkin, Pak. Oh, kan maaf nih. Iya. Kita dibingkem ini, Pak. Oh, gitu. Ditahan begitu, pakai dibingkem, jangan sampai menguap. Jangan sampai menguap, ditahan di mulut. Ditahan sedikit, jangan lupa bingkem aja yang kuat. Jelas ya? Iya. Karena itu gangguan dari semampu kamu. Nah itu di dalam maupun di luar sholat. Termasuk biasanya hati dalam kajian-kajian, Pak. Ya sering tuh. Dari rumah nggak. Iya betul. Ada aja. Iya. Maka dalam ucapan juga Allah minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi. Ya Allah, aku kepadamu dari godaan kata-kata tersebut, dari timpan min hamazati saya sendiri. Jadi apa namanya bisikan syaitan. Min nafi dari timpannya, wa nafsihi dari ludah. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, silakan kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktunya sudah masuk azan nih Ustaz. Mungkin di lain waktu kita akan pertanyaan. Ya, Iwan Fil. Di mana di rumah sakitnya? Nah, kenapa Ustaz? Di Rumah Sakit Bintaro Premier. Ke daerah Tangerang juga sih. Di Tangerang juga. Itu siapa di daerah mana? Coba sektor berapa? Sektor 9 berarti. 9 ya. Bintaro Premier. Kan sektor 1 itu. Iya. Di bidang apa? Kalau itu ada yang mampir ada ke sana deh. Ya nanti Ana kasih. Soalnya baru dipindahin sekarang Ustaz. Dari ICU pindah ke rawat inap. Ini udah 3 kali pindah berarti. Bisa dijenguk nggak? Bisa dijenguk di jam-jam tertentu sih Ustaz. Ntar saya coba. Ya coba saya kabarin. Paling-paling hari Ahad kalau kunjung kosong ya. Pokoknya habis ngajar kosong. Insyaallah Ustaz. Syukur. Ya binafillah jazakumullahu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah di awal surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. Faqul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua akan dimintai tanggung jawabnya dan semua ada masa expired date-nya. Dan kuluman aliyahpan semua akan binasa dan sabda Rasul umur umatku tidak jauh di antara 60 sampai 70 tahun setelah berdiri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala dengan berlipat ganda dengan kemakmurannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa man taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz.